Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ala alihi abai wa ikhwana salli wa ala sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Illa rima bishabi wa nawawi wa maliki wa hamdala syekh Maulana Muhammad Rasulullah menjadi sayyid dalam bayan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh syekhina Mansur oleh syekhina oleh syekhina Muhammad Baqir oleh syekhina oleh syekhina oleh jami' masyayikh wasallam alim bimana min ahad wasallam wa faqama lahum wa jahadu anfusahum li hadhihi al-masjid al-misbah al-manir jama'at al-azim lahu syukur rahmah wal maghfirah yuni darajatin bil jannah alaina zuriyatan barakati min barakatihim warzuqna fahman nabiyyin halzal mursalin wa ila manzil muqarrabin warzuqna istiqamah saqatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ala manabi sabr salih wa ala manabi syekhuna bi syarri nabi suratul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ihdi qalbi bi jahin nabi. Dastur dari sukum ala sabilin niyati bihi ankum fahasyara fanada faqala wa iza tudla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya wa bil fathaya fatah azil zakarhuma wa bil almin nawiri alima qulubana Allah wasi' masyadana bil yaqin ya qawi ya madin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah halaman 8 baris pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid darain amin. Wa qad warada wa aqalluha rak'atani wa afdalu awqatiha an tusalliya idza dhahan naharu wa madha qaribun min ribahi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihihi sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun ila akhir riwayah. Dan sungguh datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat duha itu paling sedikitnya 2 rakaat. Jadi sembahyang duha itu paling sedikit 2 rakaat. Dan paling afdal waktu salat duha yakni bahwa engkau sembahyang ketika matahari mulai siang dan sampai kepada dekat 1/4 hari. Guru Bahari mencontohkan mulai siang itu sekitar jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Jadi mulai jam 7 sampai jam 10 itu yang disebut dengan ruba'ihi 1/4 hari. Itu waktu yang paling afdal. Sebenarnya sembahyang duha itu mulai 6:30 sampai jam 11 atau 11:30 itu boleh. Jam 11 hendak sembahyang duha,
masih sempat. Setengah 7 hendak sembahyang duha sudah masuk. Nah, ya. Cuma yang paling abdal itu antara jam 7 sampai jam 10. Nang sadang itu jam 10, itu pas jam kita istirahat setiap pekerjaan. Ibarat orang di perumahan jam 10 itu lalu jam minuman. Ya kalau besok kan sudah akan turun jam 7 ke perumahan. Kena jam 10 itu istirahat setempat. Minum, mesti dia minum pada 2 biasanya di perumahan doang. Nah, atau bertukang jam 10 istirahat minuman. Nah, gunakan sembahyang duha 2 rakaat setempat. Biar aja baju nada selamanya kada ada najis kada apa-apa. Baju tilasan tuh kan, selama baju tilasan itu suci aja, biar aja bebelang-belang. Ada apa-apa, yang penting menutup aurat. Nah, di perumahan ambil parang, tatak daun, minimal gesan, dahi kawa sujud selesai. Memanfaatkan, karena itu adalah waktu yang paling abdal. Jadi artinya setiap waktu itu berharga bagi kita, nilainya ibadah. Bila kita kadang menggunakan, ya sayangnya rugi kita. Artinya di depan mata Allah menciptakan waktu untuk dimanfaatkan beramal beribadah, lalu kita sia-siakan, sayangnya. Nah, cuman kayak ini biasanya begawi itu kadang orang banyak, mensorangan kan nyaman. Mana ada orang tuh lalu asal ngalih lawan orang, asal kada terbiasa. Ya memang setiap pekerjaan itu bila kada terbiasa ngalih. Tapi bila sudah terbiasanya nyaman menggawinya. Nah, itu yang paling abdal. Jadi sekitar jam 10 lah sembahyang duha 2 rakaat satu mata aja, minimal 2 rakaat. Karena apa? Karena kita memang disuruh meminta kepada Allah itu banyak berdoa. Kita hidup ini jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita ini kada ada apa-apanya. Kita jangan mengandalkan kekuatan kesehatan, jangan mengandalkan kekuatan duit kesugihan, jangan mengandalkan kekuatan ilmu, alim, pintar, sekolah ini, sekolah itu, jangan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Jadi doa itu. Ada salah seorang aulia Allah. Sidinnya ulama besar. Jamaah sidin itu ribuan. Ulama besarnya jemaah dan ribuan. Tetapi setiap kali sidin membuka pengajian, apa dia haji sidin. Anak sidin kada empat mengaji. Anak sidin. Sedangkan sidin bisa majelis. Ribuan jamaahnya. Anak sidin kada empat mengaji. Jadi sidin sakit hati. Ya Allah, orang datang mengaji. Tapi anakku malah kada empatnya. Tinggalkannya berumah. Sakit hati sidin. Lalu sidin sembahyang duha, sembahyang tahajud, mengadu kepada Allah. Ya Allah, berilah hidayah anakku. Ya Allah, berilah petunjuk anakku, ya Allah. Sebagaimana Engkau beri petunjuk kepada orang-orang yang datang mengaji kepadaku. Sementara anakku malah kedompat, malah meninggalkan. Ya Allah. Nah, karena sidin salah seorang aulia, seminggu berikutnya belum lagi mulai majelis, anak yang tadi meninggalkan duduk berdahulunya. Duduk dah, karena wali segera Allah mengabulkan. Nah, lalu di dalam munajat sidin, di dalam tidur sidin, Allah bermunajat. Apa bunyinya? Wahai bulan, kenapa engkau hanya raja lapor lawan aku? Nah, bunyinya nih, mengadu tadi. Ya Allah, anak ulun ini ke tempat mengaji, sementara orang datang kau aku mengaji nih majelis anak udah empat. Jadi jawab Allah apa? Wahai bulan, kenapa engkau hanya raja babadah? Jangan lagi dulu. Artinya apa? Kita ini kurang doa juga.
Jadi anak tuh kada maasi, jadi anak tuh kada pintar, jadi anak tuh melawan. Memang kita ini kurang doa lawan Allah Ta'ala, kurang mengadu lawan Allah Ta'ala, kada bepada. Sementara kita ini harus wajib setiap masalah tuh kita mengadu kepada Allah, ya kan? Harus mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada Facebook. Ini kita mengadu kepada status, mengadunya kepada Allah. Hendak membuat juga lawan Allah harus juga. Jangan di Facebook wara, jangan di status wara. Harus mengadu kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berdoa, sembahyang, bayang duha, bayang tahajud, sembahyang hajat, doakan anak. Doakan anak-anak. Itu tuh. Jadi intinya apa? Ya doa ada setiap pekerjaan apa, setiap masalah apa aja kita tuh harus berdoa kepada Allah. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab itu salah satunya jadi adalah waktu salat duha. Nah, salat duha jam 10 adukan kepada Allah. Ya Allah, ulun namu kainah jagawian ulun, ya Allah, baik mun ulun sehat terus. Berilah ya Allah nang lebih daripada ini. Ulun syukur sudah nah ulun kawa begawi nang kaini, ulun syukur terima kasih ya Allah. Berilah nang lebih pada ini ya Allah. Nah, gitu. Karena Allah Ta'ala itu apabila bersyukur ditambah sidin, ya kalau bila bersyukur ditambah sidin, doa terus. Nah, jadi menurut cerita tadi kita ini kadang-kadang ya tadi kurang mengadu lawan Allah, kurang banyak. Oh sudah aja mengadu lawan Allah, sudah, tapi kurang banyak tadi. Allah tuh makin kita banyak mengadu kepadanya, Allah tuh makin senang, Allah tuh makin ketujuh. Nah, kita doakan Allah, doakan Allah, apalagi kita bisa anak. Orang Bahari adalah orang Bahari, mudah kita kawan nuruti. Orang Bahari itu sebelum guring anak itu dijamu, diitihi moha anak tuh. Makanya kamar anak tuh nyakawa jangan berkunci. Jadi kita tuh sebelum guring jamu anak tuh itihi mohanya. Nah, lingkungan. Ketika kita mencangangi moha anak tuh di hati ini doa. Ya Allah, anak mudah-mudahan dia beruntung, mudahan jadi anak saleh, mudahan jadi anak salihah. Kita kan tahu gawiannya anak apa, mudahan dia perjagian, mudahan ini dapat jodoh, mudahan ini doakan di hati itu. Nah, orang Bahari gitu. Almarhum Guru Bangil, kisah Abah Guru nih, almarhum Guru Bangil. Guru Bangil itu bisi-bini banyak. Anak sidin banyak juga. Semua anak sidin itu baik-baik berataan. Kada ada nang baliloknya tuh kada. Kenapa? Karena doanya dibanyak jualan Allah Ta'ala. Nah, salah satu doa sidin apa? Sidin kada guri kecuali setiap ikungan anak ini dicangangi sidin moha. Nah, doakan jangan si A, mudahannya alim, mudahannya sukses, mudahannya sugih, mudahannya beruntung, mudahannya jadi ini. Kita seikut pulang tuntung hanya residen ke kalam buguri. Kita paham. Nah, itu belain kita. Nah, jadi cocok aja juga kita tuh belain pada orang. Kenapa dia lainnya? Karena kita kurang mengadu kepada Allah. Nah, itu. Nah, salah satu jalan mengadu kepada Allah tadi adalah di sini gunakanlah salat duha. Di perumahan kah sama? Di mana aja Allah Ta'ala itu kada bertempat, Allah kada berwaktu, Allah kada bermasa. Di mana aja kita berdoa ketika kita ingat dengan Allah, berarti Allah membuka pintu, ayo berdoa. Paribasanya biar dalam misi sambil bahira. Tapi kegenangan ya Allah, ulun ke ini kegenangan anak ini ya Allah. Di hati ini tetap berdoa kepada Allah. Karena Allah itu kan Maha Suci.
la mahalata lahu, kada ada tempat di mana Allah itu kada bertempat, kada berapa. Di mana aja kita berdoa bila kita ingat dengan Allah, Allah mengabulkan. Nah, jadi intinya kita perbanyaklah adukan masalah kita kepada Allah. Mudahan Allah beri hidayah dalam kita pada taat. Nah, jadi seperempat hari sekitar jam 10 di sini. Nah, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama, pagi-pagi tiap-tiap cupu-cupu kita, cupu dengar cupu nih, nah, tulang-tulang nang lilipatan ini cupu ngarannya. Di dalam awak kita ini 360 cupunya. Nah, kalau kau bergerak nih, nah, min ahadikum sadaqatun, nah, tiap-tiap cupu kita ini ada nilai sedekahnya. Kita bersedekah memberi makan cupu ini. Apa aja sih deh? Fakullu tasbihatin sadaqatun, tiap-tiap satu tasbih itu menjadi sedekah. Nah, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita kan bisa tasbih, lalu jari-jari tangan kita olah tasbih. Ini nah, jari-jari tangan ini kan ada 14 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kawan 33 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas berzikir nih. Pas 33. Jadi sebuting ini 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7 kali 4. 28, ini 5, 1, 2, 3, 4, 5, 33. Nah, setiap cupunya jadi sedekah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Sedekah. Nah, jadi nanti tinggal tasbih, jangan sungkan bertasbih, nah, gerak-gerak. Nah, ini jadi sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, dan setiap membaca alhamdulillah juga sedekah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, dan tiap-tiap membaca tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqatun, dan tiap-tiap membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar juga sedekah. Wa amru bil ma'ruf sadaqatun, nah, mengajak orang berbuat baik itu sedekah. Nah, kalau ini nyaman bersedekah menyuruh berbuat baik. Kalau bahari bila bertemuan, oh, kita tolakan ke wadahan yuk, kita tolakan ke majelis yuk. Oh, ini nyaman berbawaan ngaji apa amar ma'ruf apa buat status. Insyaallah hari ini pengajian di NU, silakan hadir. Ya, amar ma'ruf sedekah buat status. Kada gampangan. Atau tribun yang bergambar hadirilah, hadirilah, jangan banjirilah. banjirilah, banjir, hadirilah. Pengajian di anu, pengajian di anu. Itu bentuk daripada amar ma'ruf, mengajak berbuat kebaikan. Itu adalah sebuah sedekah. Nah, lalu jar orang wajah ini, HP itu lalu bagaikan pisau, dua mata, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Tergantung siapa yang menggunakan. Nah, itu. Bilanya bagus menggunakan, jadi ibadah. Bilanya salah menggunakan, jadi dosa. Kayak parang juga ya, kalau bila parang tugasan besi yang baumaan, besi yang iwak, besi yang apa, jadi ibadah.
Tapi bila parang tugasan memukul orang, menimpas orang, apalagi menyuduk orang, jadi dosa. Nah, jadi kecanggihan dunia ini tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, jadi salah satu lahan amal ma'ruf kita mengajak orang berbuat baik, termasuk kayak nang Facebook, YouTube, kamera, TV, itu sedekah. Sedekah. Jangan ketinggalan zaman, jangan berpikiran dipenetip bahari kala. Ada yang mengganggu ada TV itu malah sarana. Menpian tuh melihat di Istiqlal tuh lah, Istiqlal Jakarta tuh. Layar TV ini buka Pak Imaman kayak ini nah. Genalnya hampir 2 terplik tuh genalnya, layarnya pian. Tuh nah, kayak disebuting dinding mang bibinian tuh nah. Kita ada TV sebuting aja dan protes maur jar. Maur siapa nama maur? Ada. Di Jakarta tuh layarnya ada dua terplek tuh genalnya kiri kanan. Di Istiqlal kurang apa pintarnya orang Jakarta. Ya lah, Majelis Muhibbin Guru Bahid tuh TV-nya orang apa? Ada Guru Kubah orang apa? Ya lah, kayak itu sekumpul ya, ada juga lah. Nah, itu. Jadi kecanggihan dunia itu kita manfaatkan. Nah, kada manfaat itu bila salah, bila salah menggunakan. Nah, gitu tuh. Jadi semua itu jadi amar ma'ruf, sarana untuk berbuat kebaikan kepada kita. Sarana berbuat kebaikan. Nah, dan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah, wa naha 'anil munkar sadaqatun, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Manangati orang nak ada baik tu ampihan, orang nak ada baik tu ampihan. Minum-minuman jurang jangan, mabuk-mabukan jurang jangan, memfitnah orang jurang jangan, macam-macam madu orang jangan, gitu nah. Itu juga sedekah. Nah, wa yajzihim min zalika kullihi rak'atani, dan menggantinya daripada yang demikian itu adalah 2 rakaat yarka'uhuma minad duha. Nah, kita kadang-kala menggawe tasbih, kita kadang-kala membaca tahmid, kita kadang-kala membaca takbir, kita kadang-kala menyuruh amal ma'ruf nahi mungkar, kita kadang-kala yang lainnya. Gantinya dengan salat duha. Yarka'huma minad duha adalah kawa dengan cara sembahyang duha 2 rakaat terpenuhi nilai itu. Jadi bagus kita sembahyang duha itu jangan tertinggal. Di manakah? Ya kalau di Sasawatakan. Coba pian ke Banjar tuh, itihi jangan Banjar, nang banyak labah ke Banjar tuh. Toko-toko nang ganal di Banjar tuh buka lah pian jam 7. Ada buka. Jam 8 bang, bukalah. Kada buka juga. Jam 9 bang, kada buka juga. Ayo, anak sugi-sugi di Banjar, toko-toko sudah mampir. Jam 8, jam 9 tuh kan. Dari 100, berapa ratus tuh, paling 4-5 buah jana buka jam 9 tuh. Apabila jam hampir setengah 10 hanya buka. Di Banjar tuh. Kenapa? Orang sama yang duha dahulu hanyar berjualan. Ada kita ke pasar subuh kada sembahyang berjualan di pasar, ya luput nang wajib ditinggalkan, nang harus digawe. Nah, apa huruf malah pas nenggana mambil nang awang, kan harus ke awang ngarannya. Bila salah niat awang. Jadi sembahyang itu jangan tertinggal. Nah, ya rezeki kita tuh sudah tentu sudah. Kada betah kamana, kada betah luput. Buka jam berapakah? Buka jam berapakah? Kalau yang dasar rezeki kita payu, berusaha ya kalau
kalau rezeki kita. Nah, makanya ikhtiarnya itu serahkan kepada Allah, jangan kekuatan kita. Bah, bukan bersungsung-sung kekuatan kita ngarannya. Bukan bersungsung-sung sembahyang kada. Itu ngarannya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan sangkaan kita, mengandalkan otak kita, tapi serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Ya, di jam di Banjar boleh aja. Kan belanja jam 8, kada buka. Jam 9 masih banyak orang kada buka. Tang 10-nya nyar buka. Artinya apa? Orang sembahyang duha dahulu anyar begawi. Ulun pernah dulu mengaridit sepeda motor di toko Cina. Di ilmu lah. Kan Cina itu ada Islam kalau. Nah, datang songsong sekitar jam 8. Jadi buka sudah tapi kada melayani. Kumpulannya pegawai itu kumpulan tapi nya kada melayani. Toko dia lereng. Kada lawas duduk dulu pajanya. Kada lawas datang bosnya nih, Cina nih datang. Setelah bosnya datang apa? Bakumpulan jadi sudah datang ke ruangan. Nah, nya kaca aja kelihatan. Sakalnya apa yang terjadi? Kali ngulun sudah mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para karyawan. Jadinya sebelum kita bekerja, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, Cina kaitunya. Sebelum melayani tamu, sebelum apanya, kada begitu kecuali berdoa dahulu. Di situ ulun terenyuh pian. Ya Allah, Cina maka ini. Sebelum punya begawi, punya berdoa dahulu. Hanyar. Kita orang Islam bisa lah kayak itu. Langsung begawi. Berbismillah kan kadang-kadang kada kita. Nah, di situ pian. Cucuk kayak Cina, itunya sugih banget. Inya dasar berdoa, artinya inya sesuatu diserahkannya kepada Tuhannya. Ada kita berusaha mengandalkan kita, mengandalkan tenaga kita, mengandalkan otak pikiran kita, mengandalkan kemampuan kita. Kurang kita menyerahkan diri kepada Allah. Nah, sudahnya berdoa, nya mudah kayak mengheningkan cipta aja kan masing-masing lah macam-macam agamanya nya. Nah, tunggu sudah selesai. Hanya dinya masing-masing namana Pak anu satpam ke sini begawi, namana kasir di sininya duduk, namana administrasi sininya, namana masing-masing hanya dinya melayani. Nah, nang salutnya itu sebelum memulai pekerjaan berdoa bersama. Pertanyaannya kita pangkai itulah Allah Ta'ala memulai gawian bismillah lah berdoa lah. Andai bismillah juga bagus. Nang paling bagus mandam satu mat berdoa, ya Allah, ulun berusaha ulun mencari ridhamu, ulun berusaha ya Allah mencari rezeki gasan anak dan bini, ya Allah ulun berusaha mengkusi nafkah anak dan bini. Bismillahirrahmanirrahim. Hanyar mulai bagus dan maka itu doa menyakitaka kawa mapakah gawian kita mapakah sebelum memulai itu walaupun berbismillah tapi tafakkur dulu sebelum dengan kalimat bismillah. Nah, di situ nilainya. Mudahan Allah pertolongan kita dapat menggawikan kebaikan. Amin. Falau lam yarid fi fadli dzalika hadhihi salah illa hadzal hadits sahih. Dan tidaklah datang ini tentang kelebihan ini sembahyang duha melainkan ini adalah hadisnya sahih, la kafa niscaya cukup. Artinya hadis ini sahih benar dan sangat bagus benar. Jangan sampai jasidin kita tuh kada tegawi sembahyang duha. Ujar guru Bahar itu nang paling sedang tuh 4 pangsa nang duha tuh. Bilanya 2 jasidin cukupan aja rezeki kita tuh.
Bila hendak lebih sedikit rezeki kita tak banyak sedikit. Ampat disiden menggawinya. Kada sama Bang Disiden orang menggawi duha dua lawan ampat kada sama Bang Disiden. Kayak itu nah. Nah kayak kita makan juga, lawan memasak salitar, lawan memasak 2 liter, lain hasilnya kayak itu juga. Nah artinya bila kita hendak tak banyak sedikit rezekinya, aja guru doanya tuh banyak sedikit, jangan 2 aja. Nah kayak itu. Apalagi kalau lebih, nah, 2 aja syukur juga daripada kada, daripada kada. Ayatnya tuh banyak kada kawa, qul Allah. Nah, yang paling bagus, lun ingat almarhum Kai Abuya Guru Salihaya Sidin Madahi. Buat disidin ayat yang hurufnya ganal, apa itu? Nah, ada huruf dot. Apa ayatnya? Nah, belinya 4 disidin. Pertama, rakaat pertama ini nang kawa, nang kada hafal kada usah. Nang kada hafal qul Allah aja. Wasyamsi wa duhaha. Huruf dotnya ada. Nang kedua, wal laili idza yaghsha. Nang keempat, wadduha. Yang ketiga wadduha, nang keempat alam nasyrah. Jadi 4 rakaat itu bersusun ayatnya nih. Wasyamsi wa duhaha rakaat pertama, rakaat kedua wal laili idza yaghsha, rakaat ketiga wadduha, rakaat keempat alam nasyrah. Itu Abuya Guru Salih mejasahkan. Bagus dia sidin itu. Menyakawasam yang 4 rakaat kada bertahiyat awal, punya langsung sahaja kusum yang 2 4 rakaat karena Allah Taala. Nah, menyahapal ayat itu, menyakada hafal qul huwallah itu aja. Qul huwallah. Keempat rakaatnya tuh. Menyakawa. Jadi pesan guru dia itu jangan tertinggal salat duha karena la kafa, kalimat ini la kafa akan mencukupi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena kita nggak ada cukup nih, lihat aja kita rasakan aja. Kita sampai yang duhanya juga kadang hari-hari juga menggawi itu nah. Makanya kita kada cukup juga. Jaka ibarat sawat habis stokan. Karena sembahyangnya juga habis juga stokan. Jakanya kita turutin tiap hari duha, insya Allah kita rezeki itu kada habis juga. Kitanya ini merasakan, sadar ya kita ini salat duhanya ini kada kawa hari-hari juga. Nah, makanya kalimatnya sih la kafa jadi niscaya mencukupi. Cukup. Ada cukup tuh berapakah kita perlunya? Ada jalannya. 10 juta ada jalannya, sekian juta ada jalannya. Itu Allah Taala. Artinya makanya kalimat cukup itu alahan pada sugih lagi. Kalau sugih itu kan banyak, kadang-kadang banyak bisa juga cukup. Ini kalimatnya cukup nih nah. Berapa kita perlu ada jalannya Tuhan maturnya kayak itu nah. Makanya kalimatnya la kafa, cukup kayak itu nah. Jadi kita itu panggitannya ya kalau lah sama yang doa kita nih kurang nyata tuh kurang rutin itu nyata. Makanya rezeki kita kurang juga masih kadar rutin. Nah, semuanya itu kita minta kepada Allah dengan kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu dapat mengingat kepadamu, untuk selalu dapat berzikir kepadamu. Bila Allah sudah menolongi kawan kita menggawi. Nah, kita ini kada kurang berdoa kepada Allah. Summa qala wa min dzalika shalah bainal maghribi wal isya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah tolongi kita dalam mengerjakan amal ibadah. Allah tolongi kita dalam berbuat segala kebaikan. Allah tolongi kita dari sesuatu yang tidak baik. Allah selamatkan dari fitnah bencana musibah dan malapetaka. Allah berikan pasangan saleh dan salihah, diluaskan rezeki yang banyak lagi, halal lagi, berkat panjang bersehat walafiat, taat amal ibadah bersama-sama orang salih dan guru-guru kita di dunia dan di akhirat ala hazihi niyah wa kunatan salih hasan nabi dan nabi bisir suratil fatihah.